Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tetapi saya akan membaca ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Tapi saya hanya akan mengambil bagian 2 ayat di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa mengikuti bersama saya membaca ayat ini. Ayat 5 dan ayat 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Kita sekarang dalam suasana Paskah, peristiwa Kristus bangkit dari kematian. Dan saya mau sampaikan pesan firman Tuhan kepada kita, khususnya seluruh jemaat Tuhan dan siapa yang mendengarkan tayangan ini, bahwa kita punya Yesus yang hidup. Saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, karena Dia Yesus yang hidup, maka Dia memberi kepastian dalam setiap kita, bahwa sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, maka kita tidak khawatir, tetapi kita mau percaya kepada Dia yang sudah bangkit. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru kita baca dalam kitab Lukas pasal 24 ini mengkisahkan tentang kebangkitan Yesus. Ketika para perempuan-perempuan pagi-pagi mereka datang ke kubur Yesus untuk membawa rempah-rempah, mereka dikejutkan ketika mereka menemukan kubur kosong. Yesus sudah tidak ada di sana. Dan ketika malaikat berkata kepada perempuan-perempuan ini, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Dia yang sudah bangkit dari kematian." Dan pagi siang hari ini saya mau sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, khususnya kita semua. Mengapa Dia bangkit? Dia bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Rasul Paulus berkata, kalau Dia tidak bangkit, maka sia-sialah pengiringan kita kepadanya. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, maka segala apa yang kita lakukan memuliakan Dia, menjadi nilai yang terindah di hadapannya, karena Dia sudah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayatnya yang ke-6 berkata, Ia tidak ada di sini, kuburnya kosong, batu yang menutupi kubur itu telah terguling. Ini menandakan bahwa Dia sudah bangkit. Ia telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kubur kosong, batu yang telah terguling, menandakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di situ, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Sekali lagi, bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi tangan Allah yang bekerja, sehingga batu itu terguling, lalu kemudian kubur itu kosong. Nah, Yesus bangkit, dan kebangkitannya ini menggemparkan Yerusalem, dan tidak hanya Yerusalem, menggemparkan dunia bahkan sampai sekarang ini. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang sama seperti Dia. Amin, saudara-saudara. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sama seperti Dia, yang mati dan yang bangkit pada hari yang ketiga. Dari pesan firman Tuhan ini saya mau sampaikan di Paskah ini, khusus kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada, bahwa kebangkitan Kristus tidak lepas dari sebuah rangkaian peristiwa. Dari kematian sampai kebangkitan adalah sebuah rangkaian menunjukkan bahwa Dia mati untuk saya, Dia mati untuk saudara, Dia bangkit untuk saya, Dia bangkit juga untuk saudara. Dan Dia siap berkorban untuk segalanya, demi untuk kita, supaya kita memperoleh kehidupan, supaya kehidupan saudara memperoleh kehidupan. Dan kehidupan itu hanya kita dapatkan dari Dia.
Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyatakan keselamatan dalam kehidupan kita. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menjadi esensi dari Paskah bagi setiap kita semua, bahwa Kristus bangkit dan beri kemenangan di dalam engkau. Ketika dalam kisah Lukas pasal 24 ini, para murid-murid dan perempuan-perempuan pada khususnya, mereka begitu takut. Iya. Tetapi setelah mereka yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus bangkit, adanya satu sukacita yang luar biasa. Iya. Yang mereka rasakan dan mereka nikmati. Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia menyatakan kuasanya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, siang hari ini saya mau sampaikan sesuai dengan judul yang ingin saya sampaikan kepada jemaat khususnya, akan kebangkitan Kristus beri kemenangan bagi kita. Katakan amin. Sehingga Rasul Paulus menulis dalam tulisannya berkata, kita lebih dari pemenang. Dalam kitab Roma ditulis itu. Iya, lebih dari pemenang yang oleh Dia yang mengasihi kita. Dan kemenangan itu hanya bisa kita dapat dari Yesus. Sekali lagi, Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita. Kalau Dia tidak bangkit, maka tidak ada kemenangan. Tetapi Dia bangkit dan kita proklamirkan itu, maka akan menjadi pesan firman dalam kehidupan kita, khususnya seluruh jemaat Tuhan yang ada. Hari-hari ini kita sedang dihadapkan pada keadaan dan situasi yang sangat sulit. Tapi saya percaya, karena Kristus bangkit dan Dia beri kemenangan dalam kehidupanmu. Dia beri kemenangan kepada seluruh jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah. Maka apapun yang engkau hadapi dalam hidup, percaya, Dia ada. Kemenangan yang Dia berikan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dan ini menjadi satu kekuatan yang baru dalam hidupmu, sehingga engkau mampu dan sanggup menghadapi masa-masa sulit yang sekarang ini sedang terjadi. Anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadanya bukan orang-orang yang kalah. Sekali lagi, bukan orang-orang yang kalah menghadapi masa-masa sulit. Bukan orang-orang yang kalah menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Tetapi Alkitab jamin kita adalah orang-orang yang menang. Sekali lagi, karena Kristus sudah menang. Nah, saya mau sampaikan di kisah ini, Kristus menang dari maut. Iya. Kristus menang dari dosa. Dan Kristus mengalahkan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bangkit dalam kemenangan di dalam Kristus. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami kelemahan secara rohani. Tapi saya mau katakan, Kristus yang kita sembah, Dia yang kita percaya, Dia yang sudah mati dan Dia yang sudah bangkit, yang sudah menyatakan kepada engkau kemenangan itu. Milikilah itu di dalam hidupmu. Iya. Milikilah itu di dalam kehidupan keluargamu. Percaya, karena Dia sudah menang, maka Dia pasti terus nyatakan itu di dalam kehidupan engkau. Puji Tuhan, satu ayat saya mau baca buat saudara-saudara sekalian. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 yang saya sudah singgung-singgung tadi dalam tulisan firman Tuhan. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, saudara-saudara. Oleh Kristus yang mengasihi saya, oleh Kristus yang mengasihi saudara. Itu sebabnya ketika Dia siap mati dan bangkit untuk Dia mau menyatakan kasih-Nya yang besar. Saya membayangkan kalau sekiranya saudara-saudara sekalian, Dia tidak mati, Dia tidak bangkit, maka apa yang terjadi dalam kehidupan manusia? Manusia akan kehilangan arah dan tidak memiliki kepastian dalam hidup. Tetapi dengan kematiannya di kayu salib untuk menggenapi kebenaran di dalam firman, dan Dia harus bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan sebuah kepastian di dalam Dia. Maka jemaat Tuhan, mari, di dalam Dia ada kepastian. Amin, saudara-saudara. Iya. Dunia boleh suram, keadaan yang di sekitar boleh suram, tetapi di dalam Yesus ada kepastian. Iya. Hari besok, bahkan sampai selama-lamanya, Dia berikan kekekalan dalam setiap kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Termasuk kepada saudara dan saya, kita semua jemaat Tuhan, jemaat GPD Sola Gracia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Maka di Paskah 2020 ini, walaupun dengan segala keterbatasan yang sedang kita hadapi, khususnya seluruh jemaat, sehingga sudah beberapa minggu kita beribadah di rumah dan saya hanya bisa menayangkan siaran ini secara langsung dan saudara bisa menikmati lewat tayangan. Saudara, saya percaya kita terus bisa menikmati Tuhan di rumah saudara, iya, dalam kelompok keluarga saudara, dalam kehidupan keluarga suami istri dan anak-anak saudara. Mari terus engkau bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan putus hubunganmu dengan Tuhan di dalam persekutuan, karena ini memberi nilai rohani di dalam engkau. Ketika engkau terus membangun hubunganmu dengan Tuhan, engkau terus ada di dalam hadirat Tuhan, maka percaya di dalam kehidupanmu apapun yang terjadi, kita sebagai orang-orang pemenang di dalam Dia. Kita akan menikmati kuasanya, kita akan terus menikmati mujizatnya, karena Kristus sudah menang. Amin, saudara-saudara di rumah. Karena Kristus sudah menang, menang dari segala persoalan dan pergumulan apapun yang engkau hadapi dalam hidup ini. Dan kita mau terus bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya di dalam hidupmu. Dan berkat Tuhan menjadi bagian engkau, menjadi bagian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, khusus seluruh jemaat Sola Gracia, dimanapun saudara dan saudara menyaksikan tayangan ini. Kita mau senantiasa terus tinggal di dalam kasih karunia yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan untuk menggenapi akan kebenaran firman-Nya, karena begitu besar kasih-Nya kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat, dan kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan saat ini. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Amin. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat, kita berdoa. Saya mau berdoa, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdoa bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami boleh menikmati keselamatan, kami boleh menikmati kemenangan yang Engkau kerjakan. Hari ini kami boleh menikmati segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kami. Engkau sudah bangkit, dan kebangkitan-Mu itu beri dalam kehidupan kami kemenangan demi kemenangan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan lawat mereka Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan mereka, mereka boleh menikmati Tuhan dalam hidup mereka. Dalam kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak. Mereka boleh senantiasa terus ada dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada Engkau Tuhan, karena kami adalah umat pemenang, maka kami percaya apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini di tengah keadaan situasi dan kondisi yang tidak menentu, kami senantiasa terus dapatkan kekuatan baru untuk kami terus melangkah maju, melayani dan mengiring akan Engkau Yesus. Untuk kami terus senantiasa menyenangkan Engkau, mempermuliakan akan nama Tuhan. Dan kami mau terus tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Dan kami terus senantiasa mau ada dalam syukur kami kepada Engkau Tuhan, yang sudah menyatakan kasih dan kuasa yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan seluruh jemaat.
Dan dalam setiap kehidupan kami masing-masing pribadi, lepas pribadi, Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib dan luar biasa, jamah dan lawat setiap hati seluruh jamaat Tuhan. Pulihkan dan baharui setiap kehidupan kami dari hari datang kepada hari. Dan senantiasa kami percaya mereka yang lemah dapatkan kekuatan yang dari Tuhan, dan mereka yang sakit disembuhkan oleh Engkau, dan mereka yang mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan mereka terus dapatkan kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Sebab itu hamba mau berdoa kepada Engkau, turunlah berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, penyertaan dan pertolongan yang dari Engkau Yesus, menjadi bagian seluruh jemaat GPD Sola Gracia yang saat sekarang ini mereka ada di rumah sedang menyaksikan tayangan ini dalam persekutuan bersama. Maka kami percaya juga Tuhan ada di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber segala berkat memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, dan silakan jemaat meneruskan persekutuan di rumah. Dan saya percaya berkat Tuhan jadi bagian kita sekalian. Amin. Tuhan berkati.